Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi asma'in. Amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwan fisabilillah, berjumpa kembali dengan Penatua Triun Seraya dalam hal dan berita-berita terbaru untuk membantai Tritung penghujat Islam. Kita akan ekspos dan telanjangi habis-habisan karakter dan juga tokoh-tokohnya dan juga sekitar sekitar berita di sekitarnya, itu maksudnya. Susah banget, belibet gua ngomong. Sekarang yang akan kita bahas adalah mengenai, eee, salah satu pion kita, yaitu Pendeta HTD yang getol membanting-banting konsep Tritunggal gitu dan memasarkan konsepnya sendiri, dan dia menyatakan bahwa konsep Tritunggal ini yang menyembah Bapa itu adalah, tidak akan masuk surga dan mereka menjadi kambing dan mereka adalah sesat. Seperti apa sih bahasannya lebih lengkapnya? Silahkan disaksikan berikut ini. Terhitung penghujat jangan terguncang gitu, karena banyak yang nggak suka dari kalian, bahkan dari sesama penyembah Yesus. Share screen yang dikasihi, keluarlah. Dar. Bentar, jangan begini ya, gini. Nah, sip. Dar. Saudara, jadi Bapa itu kiasan Yesus Allah. Kiasan Allah yang namanya Yesus. Bapak nggak pernah paham kan? Berapa puluh tahun jadi Kristen, pendetamu tidak pernah ngajarin ini kan? Ya, bahwa ketika Allah menjadi manusia namanya Yesus, di surga juga ada Allah yang namanya Yesus juga. Ini ayat Alkitab, bukan HTD yang ngarang. Yohanes 17 ayat 12, yaitu namamu yang engkau berikan kepadaku. Ya, clear? Namun demikian, Yesus tidak pernah disebut Bapa, dan Yesus tidak pernah ngaku atau bilang aku ini Bapa, nggak pernah. Jadi Bapak Ibu Saudara jangan membuat doktrin, jangan menghakimi, justru yang menghakimi malah yang di luar Allah Esa, yang Tritunggal itu yang menghakimi. Ya, Yesus kok dibilang Bapa? Bapa itu kan kiasan Yesus, Bapa itu kan sebutan. Kalau di masyarakat Jawa disebut Gusti. Masa yang disembah Gusti? Jelas-jelas mengatakan bahwa Bapa kami satu yaitu Allah. Ya, ya, clear Bapak Ibu Saudara? Jadi Pak Arman di Surabaya saya sudah menjawab. Lah kalau Bapak itu sudah tidak ada karena Bapak itu kiasan, lalu siapa Bapak yang disembah? Sekarang orang Nasrani ya kekristenan di luar Allah Esa, kekristenan yang Tritunggal, penyembah Bapa semua loh. Betul. Lalu siapa Bapa yang disembah oleh Tritunggal? Ya sudah ada jawabannya. Yohanes 8 ayat 44, iblis yang jadi bapamu, bukan HTD yang menghakimi, ayat Alkitab yang menghakimimu. Yohanes 12 ayat 48. Ya, bukan HTD yang ngomong bapakmu itu bapak iblis, bukan HTD, ayat Alkitab yang ngomong. Ya, iblis telah jadi bapamu. Itu dia ya. Dari Bapak yang disembah oleh para Tritung penghujat ini adalah apa Pak HTD? Iblis. Itu Yohanes 8 nomor 4. Nah, itu melambangkan apa ya? Jadi kita nggak ini, nggak apa, nggak aneh karena sifat-sifat kasih mereka itu berbentuk penghujatan terhadap agama-agama lain. Ini yang terjadi. Jadi kita mesti maklum ikhwah dengan apa yang dilakukan oleh para tritung-tritung penghujat ini. Kenapa? Karena seperti yang dikatakan Pendeta Henry Tan tadi, bapak mereka adalah iblis. Sehingga jadi ada Allah iblis, Allah putra, Allah Roh Kudus. Nah, terus yang menarik biar aku elaborasi, sekarang kita buka ini ya ikhwah. Bapak yang iblis ini pernah nggak seperti anaknya menjadi manusia? Pernah, pernah itu. Di mana dalilnya? Ini dalilnya. Bukan aku yang ngomong loh, Biblos sendiri yang ngomong. Kita buka Matius dulu, Matius 23. Lalu kemudian kita buka lagi uh, salah. Nah, kita bisa lihat di sini ikhwah. Tada. Nah, di sini Yesus bernubuat akan kedatangan Bapa nanti.
Matius 23 nomor 9. Dan janganlah kamu menyebut siapapun Bapa di bumi ini, karena hanya satu Bapakmu, yaitu Dia yang di sorga. Maka ini membenarkan dan menguatkan apa yang dikatakan oleh pendeta HTT, bahwasanya orang-orang yang memanggil orang lain Bapak itu, maka dia memanggil orang-orang tersebut, bukan memanggil, maka mereka adalah sesat. Karena Yesus sudah ngomong, nggak boleh manggil Bapak kepada orang lain, karena hanya ada satu Bapa, yaitu Dia yang di sorga. Nah, yang menarik di sini, selain Tritung penghujat yang bebal dan sesat karena memanggil orang lain dengan kata Bapak, Yesus sebenarnya bernubuat bahwasanya ini kedatangan Bapa di dunia gitu. Kalau misalnya Yesus datangnya di mana? Yerusalem gitu kan, turun. Nah, kalau Bapa datangnya di Korintus, ikhwah. Korintus. Korintus itu di daerah Turki sana ya, Korintus gitu. Gimana sih, Bu? Loh kok bisa? Nah, perhatikan. Di 1 Korintus 4 nomor 15, Bapa ini berbicara begini. Sebab sekalipun kamu mempunyai beribu-ribu pendidik dalam Kristus, kamu tidak mempunyai banyak bapak. Karena akulah yang dalam Kristus Yesus telah menjadi bapakmu oleh Injil yang kuberitakan kepadamu. Dar! Sekarang kita menemukan, dan sekarang sudah menjadi kenyataan bahwa Paulus adalah bapak itu sendiri yang disembah oleh tritung-tritung penghujat. Inilah kenapa Inilah kenapa banyak pengajaran banyak pengajaran-pengajaran Yesus yang dijelaskan lebih lanjut oleh Allah atau Theos Paulus ini gitu. Contoh, upah dosa adalah maut, mati adalah keuntungan, hukum Torah adalah kutukan gitu kan. Percaya penyaliban Yesus maka diselamatkan. Percaya dengan berucap juga maka diselamatkan. Gitu kan? Nah ini, kenapa siapa yang menjelaskan itu? Bukan Yesus, tapi bapaknya sendiri, yaitu Paulus. Gitu loh. Maka ketika ada perkataan pada mulanya adalah firman, berarti pada mulanya adalah Yesus. Dan firman ini bersama-sama dengan Theos. Maka Yesus ini bersama-sama dengan Paulus. Dan firman adalah Theos. Maka Yesus adalah Paulus. Satu jadinya. Gitu. Karena ini sudah menjadi bapakmu gitu. Jadi Bapak menyatakan dirinya, menyatakan eksistensinya ketika dia sudah di Korintus. Dia muncul kepada warga negara Korintus gitu. Selamat datang di kebenaran, jangan tergoncang. Aku hanya menguatkan apa yang dikatakan oleh pendeta HTD. Itu yang bisa aku sampaikan, Ikhwah. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.